bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Suzuki Jimny, mobil ini adalah mobil SUV kotak yang pada awal kehadirannya menggebrak. Karena kenapa? Mobil ini punya daya tarik secara histori, yang mana ini adalah mobil lama yang pada saat itu terkenal sebagai mobil mungil yang bisa off-road, lalu kemudian diproduksi lagi yang tidak jauh beda dengan konsep sebelumnya. Mobil ini tetap menggunakan desain kotak, sama kayak Mercedes-Benz G-Class. Itu tetap menggunakan desain kotak di antara mobil-mobil sekarang yang sudah mengarah ke desain yang lebih futuristis. Suzuki mungkin tidak begitu puas dengan Jimny, yang mana Jimny ini awalnya kalau nggak salah 300 jutaan, bahkan sekarang udah tembus 400 sampai 500 jutaan karena waktu itu limited edition dan digoreng sana sini akhirnya jadi mahal. Sekarang Suzuki sepertinya akan memasukkan lagi salah satu mobil SUV mungil, yang ini adalah mobil yang namanya sama kayak kopi, Suzuki Espresso. S ya, S huruf S, bukan X, bukan EX, tapi Espresso. Kalau kita lihat dari desain, mobil ini mengingatkan kita sama Suzuki Ignis pada saat itu. Dan entah kenapa, maybe Suzuki Ignis masih ada nyampe sekarang dan mobil ini masuk lagi. Artinya, apakah mobil ini bersaing dengan Suzuki Ignis itu sendiri atau enggak? Kita nggak tahu. Yang jelas, mobil ini kemungkinan bersaing di kastanya Toyota Raize dengan si Daihatsu Rocky. Dari sisi desain, mobil ini kelihatan garang. By the way, bosku, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan. Video kita dibagikan mana-mana untuk sharing informasi kepada yang lainnya juga, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan, tambahkan atau koreksi atau apapun itu. Suzuki Espresso ini kalau kita lihat desain dari depannya kelihatan sangat garang, apalagi yang warna ini, warna oranye ini, kelihatan sangat garang. Kalau kita lihat dari depan, apa yang membuat mobil ini kelihatan garang dari depan? Ini di bagian bawah nih, mengingatkan sama Ford F150 nggak salah, atau Ford Raptor lah, bisa juga, yang di bagian bawahnya tuh punya grill yang terpisah kayak gini, dan di bagian atasnya itu bagian bodinya. Ini membuat mobil ini kelihatan garang sekali kalau kita lihat dari depan. Lalu kemudian ada front under garnish warna silver ala SUV, ala mobil-mobil SUV memang, yang kelihatan mendominasi juga di bagian bawah, termasuk grillnya untuk pendinginan bagian mesinnya. Dan sayangnya sepertinya mobil ini memang lampunya masih halogen, belum pakai Pro-G. Nggak tahu nanti yang masuk Indonesia pakai Pro-G apa enggak. Yang jelasnya belum rilis secara resmi, tapi nanti kita lihat apakah dimasukkan ke Indonesia apa enggak. Lalu kemudian di bagian samping ada side skirt, ada over fender lagi. Sementara kalau kita lihat bagian atasnya sudah ada fendernya yang built-in body, dibuat di bagian body fender di bagian atas tuh. Lalu kemudian ada over fendernya atau list fendernya lagi di bagian bawah yang tipis kayak gitu. Membuat mobil ini kelihatan keren kalau kita lihat dari depan. Keren nih kalau kita lihat dari depan. Mungkin ya bisa benar-benar secara desain menyaingi si Daihatsu Rocky dengan si Toyota Raize. Nah ini gagah. Menurut kalian gimana, bosku? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dari belakang, aduh sayangnya dari belakang nih mirip-mirip kayak Ignis untuk dari belakangnya ya. Saya kok nggak begitu tertarik untuk desain bagian belakangnya, utamanya bagian atas. Di bawah sih oke, mengotak, cuman di bagian atasnya ini agak membulat menurut saya. Nih kayak membulat bagian bawah, di bagian lampunya juga membulat dengan lampu bentuknya bulat kayak gitu. Kenapa nggak pakai lampu yang slim, yang macho, yang gagah? Itu akan lebih menarik lagi. Tapi it's okay. Kalau kita lihat dari sisi desain juga secara sederhana, mobil ini punya kelas juga ya. Untuk ketinggiannya ground clearance 180 mm, which is itu mobil ini dengan jarak antar sumbu roda itu pendek, sehingga memang harusnya sangat capable buat off-road, sehingga untuk approach angle-nya juga sangat tinggi. Di bagian belakang bisa lah dipakai untuk little off-road, termasuk departure angle di bagian depan tuh tinggi juga. Nah nih, mobil ini sudah banyak dipakai di luar negeri ya. Kemungkinan baru masuk ke Indonesia kalau misalkan resmi dimasukkan, nanti kita lihat pada saat launching. Dan kalau kita lihat di bagian dari sudut pandang ini ya, memang kelihatan garang dan kelihatan menarik. Mobil mungil yang kelihatan garang dan menarik, dipakai di medan off-road, dipakai di jalanan aspal juga akan kelihatan nyaman, dipakai nge-mall, dipakai nongkrong, dipakai kemana aja. Harusnya mobil ini sangat
enak dan ya sedikit menggugah rasa pede kita untuk berkendara di jalanan, bosku. Nah, ini ada 2 varian warna yang disematkan di mobil ini. Sebenarnya ada banyak warna ya, kalau nggak salah. Ada kurang lebih 6 warna. Ada putih juga, ada hitam juga. Kalau nggak salah, kita nggak tahu nanti versi Indonesia seperti apa. Ini masih versi luar. Dan kalau kita lihat ya, untuk yang warna silver ini dia ada banyak ornamen warna-warna biru tuh. Nggak tahu ini hybrid apa nggak. Karena biasanya yang biru-biru tuh elektrik atau hybrid gitu kan. Ya, tapi so far it's okay. Sayangnya di bagian sini kok cuman housing ya. Kenapa nggak pakai fog lamp mas kalian, atau di bagian bawah nih pakai fog lamp? Aduh, di situ kayaknya tertutup. Ya, cuman tertutup aja. Kemungkinan akan dijual aksesorisnya untuk dipasangin fog lamp di situ. Akan lebih gagah kalau ada fog lampnya di bagian depan. Untuk bagian dalam dashboardnya, ini kelihatan setir kiri ya, tapi Indonesia pastinya setir kanan karena ini masih gambar dari luar ya. Dan ini kalau kita lihat secara desain untuk dashboardnya, mengingatkan saya sama Mini Cooper untuk bagian tengahnya. Kok bulat di sini ya? Kok bisa ya bulat? Padahal kalau kita lihat di luar tuh desain mobil ini garang, tapi mungkin perpaduan antara garang kotak-kotak dengan bulat itu menjadi tren baru kali ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat di bagian sini dengan bagian driver ini kelihatan kayak huruf X, kelihatan kayak ekstrim kayak gitu. Cuma di tengahnya jadi bulat gitu. Tapi ya it's okay, nggak ada masalah. Lalu kemudian untuk speedometernya ditaruhnya di tengah. Speedometer ditaruh di tengah, head unit di sini bolongan kayak gitu. Nggak ada display sama sekali, tapi cocok, harusnya pasang bracket handphone di situ ya. Jadi kalau misalkan kita di jalan butuh pasang bracket handphone, tinggal dibaut di situ, yang tinggal tempel ya bisa. Nah, itu jadi ide baru lagi tuh. Aduh, terus AC-nya di bawah masih yang model kompor. Ada ini yang manual by the way. Lalu kemudian sirkulasi udara juga ada pengaturan yang masih tak-tok kayak gitu. Terus di bagian bawah USB slot. AC-nya cukup komplit, ada pengaturan arah semburan, ada power blower, lalu kemudian ada suhu itu bisa diatur, dan ada defogger kelihatannya. Nah, untuk power window-nya malah ditaruh di tengah sini. Aduh, di dekatnya lampu hazard malah. Unik juga nih mobil ya. Ditaruh di situ power window-nya, bos. Untuk blower AC-nya di atas, wah ini bagus nih. Nggak menyatu di satu titik, jadi agak terpisah dikit ya. Bagian atas ini untuk yang di belakang, bagian samping, maybe untuk yang di bagian depan. Airbag ada 2 dan tempat penyimpanan ada di bawah sini, cukup besar juga. Untuk tempat penyimpanannya di atas ini bisa buat naruh barang juga. Nah, lebih keren lagi kalau mobil ini 4x4 ya. Nah, ini yang versi aslinya. Kemungkinan versi Indonesia akan seperti ini juga. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, kurang lebih akan sama seperti ini juga. Dan warna di bagian dalam trim pintunya ada warna yang sewarna dengan bodi luarnya. Lalu kemudian ada cup holder di bagian depan ada 2, dan tempat penyimpanan lagi di bagian bawahnya. Mantap, setirnya bulat. Untuk joknya dia pakai jok material fabric, tapi pakainya jok pocong. Oke, jok pocong setidaknya mungkin tidak membuat harganya jadi terlalu mahal. Oke, mobil ini nyentrik di bagian luar, ekstrim dan keren di bagian luar, gagah di bagian luar, bagian dalamnya oke lah. Nggak perlu ganteng di dalam, yang penting luarnya ganteng gitu kan. Jadi bikin pede pada saat kita pakai seluyuran di jalanan gitu kan. Nah, dan ini kalau kita lihat ada ala-ala semi bucket juga, dan kelihatan sporty juga untuk joknya, karena memang bahkan mobil-mobil balap sekarang tuh pakai jok pocong. Bukan sekarang, dari dulu kayak pakai jok pocong, tapi tuh kayak Recaro dan lain-lainnya yang memang spesifikasinya balap. Kalau ini kan ya jok pocong kayak gitu. It's okay, nggak ada masalah. Di bagian pintunya ada handle buat nutup pintunya, lock unlock door-nya dengan tuas buat buka tutup pintunya ada. Di bagian belakang kelihatan ada airbag-nya, ada 2 headrest bagian belakang, dan ada seat belt 3 titik untuk semua. Jadi mobil ini 5-seater. Parking brake-nya masih mekanikal ya, kelihatan di situ, belum yang elektrik. Dan kalau kita lihat ya, step inside a world that feels alive. Mantap. Entah apa artinya itu, silahkan diartikan di bawah. Yang lebih paham, open the doors and the espresso simply invites you to a world. Belepotan saya ngomong bahasa Inggris. Aduh, harap maklum bosku. Nah, ini untuk head unitnya sebenarnya kelihatan menarik juga ya, head unitnya. Jadi di situ ada yang ada pemberitahuan kalau misalkan pintunya terbuka. Lalu kemudian di sini ada semacam kayak MID, multi information display, atau ya kurang lebih kayak gitu. Mohon maaf kalau pengertiannya keliru. Dan lumayan modern juga, udah pakai digital, dan tentu ada banyak menu-menu di bagian situ. Dan ini untuk jok bagian belakangnya, kelihatan dari sini cukup tebal juga. Harusnya sih nyaman, dan harusnya juga
empuk pada saat kita dudukin. Dan kalau kita lihat di sini ada tunnel, semacam tunnel gitu kan. Jadi harusnya mobil ini entah itu tunnel tapi kelihatan kayak tunnel ya. Kalaupun tunnel berarti penggerak roda belakang. Tapi nanti kita lihat apakah mobil ini menggunakan penggerak roda belakang apa depan, nanti kita tunjukin bosku. Ini by the way yang basic warnanya warna biru. Untuk area bagasinya cukup luas tapi nggak rata lantai, dan bibir bagasinya ini cukup sempit karena kalau kita lihat di sini itu ada tonjolan lagi di bagian dalam, nggak sebatas ini. Ada kan sebatas luar ini untuk area bagasinya, bahkan di bagian sini tuh. Jadi bibirnya tebal-tebal ini. Bibir bagasinya tebal-tebal gitu kan, jadi ya nggak begitu mudah untuk keluar masuk barang. Tapi it's okay so far, muat untuk barang yang cukup banyak sih iya. Headrestnya ada 2 kelihatan di belakang dan bisa ditegakin dengan sangat tinggi atau bisa dinaikkan dengan sangat tinggi. Dan jok belakangnya itu pelipatannya 100%, nggak 40-60, semuanya langsung kelipat gitu ya. Kalau misalkan kita bawa barang ada 3 orang nggak bisa kecuali yang satunya duduk di samping barang tuh ya, kayak gitulah. Kalau kita lihat dari mesinnya melintang tidak searah dengan bodi mobil, artinya mobil ini menggunakan sistem penggerak roda depan. Nanti untuk spesifikasinya bakal kita tunjukin. Nah ini dia. Untuk spesifikasi mobil ini panjangnya 3,5 meter. 3,5 meter itu nggak begitu panjang, nggak sangat pendek juga. Wheelbase-nya 2,3 lumayan. Lebar 1,5, ground clearance 180, tinggi 1,5. Platform Hertec, entah apa itu. Lalu kemudian untuk penggeraknya, mesinnya pakai 1000 cc. Kode mesinnya K10B dengan tenaga 67 HP dan torsi itu di 90 Nm. Oke. Kicik kali tenaga mesinnya. Entah, kayaknya lebih kecil dari Agya Ayla ya, atau ya Raisa pastinya mungkin lebih kecil ya. Transmisinya manual dengan 5 percepatan dan AMT. Untuk penggeraknya sistem penggerak roda depan. Keselamatannya ada ABS, EBD, lalu kemudian ada dual airbag ya. Kalau kita lihat dual DR dan PS, driver dengan passenger ya bagian depan. Lalu kemudian seat beltnya 3 titik ya untuk semua. Oke, ada yang 2 titik ya di bagian tengah kali ya, di bagian tengah belakang. Lalu kemudian untuk tempat duduk bayinya itu udah Isofix dengan Anchor ya, kayak gitulah. Jadi ya cukup lah untuk sisi safety-nya. Dan untuk fiturnya ada head unit 7 inci, audio double din audio. Untuk row pertamanya ada speaker, row kedua row pertama ada power window, lalu kemudian ada AC heater. Ada heaternya juga, AC-nya ya. Tadi kita lihat ya ada heater. Audio steering switch. Mantap. Seatbelt warning, multi information display, vinyl and fabric seat, manual dimming, kemudian immobilizer. It's okay lah, standar lah menurut saya. Nah ini kalau kita lihat yang grill warna silver, atau silver lebih ke kayak warna dark chrome, bukan dark chrome ya, warna chrome kayak gitu. Ini membuat mobil ini jadi kelihatan garang kalau kita lihat dari depannya, sama kayak Jimny punya tuh, kelihatan SUV banget. Dan kalau kita lihat lampu belakangnya juga sama, masih pakai bohlam, lampu mundurnya, lampu sennya, dan lampu belakang secara keseluruhan sepertinya masih pakai bohlam. Dan untuk beberapa featuresnya, transmisinya manual, ada yang matic tadi kita tunjukin, dan di bagian dalamnya joknya tuh kelihatan banget dari sini tuh. Nah nih bagian dalamnya kurang lebih kayak gini. Untuk pengaturan AC-nya kurang lebih kayak gini. Untuk dashboardnya, layoutnya kayak gitu. Dari belakang kelihatan kayak ini. Transmisi manualnya lumayan dekat ya, cukup nyaman pastinya untuk dioperasikan, digenggam sambil mengemudi. Well, itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang si Suzuki Espresso ini. Dan informasinya, mobil ini sudah banyak berseliuran atau berkeliaran di Indonesia dan sudah dimuat atau diangkut oleh mobil truk. Ada fotonya juga, cuman kita lupa nunjukin. Artinya dalam waktu dekat mobil ini juga bakal di launching dan diperkenalkan ke seluruh halayak pecinta mobil yang ada di Indonesia. Apakah sesukses Raisa dengan Jimny? Kita nggak tahu, kita tunggu tanggal mainnya. Terima kasih bosku atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.